Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari Jumat ini, hari Jumat pertama di tahun 1445 Hijriah, Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke masjid ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap duduknya kita dalam sholat Jumat kali ini, setiap duduknya mengangkat derajat hidup kita. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, semoga kehidupan kita setelah menunaikan sholat Jumat ini ada perubahan yang nampak untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur saat ini berada di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Tentu kalau ditanya apakah kehidupan kita di tahun ini ingin lebih baik daripada tahun sebelumnya, pasti kita menjawab ingin lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kenapa demikian? Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an pernah menyampaikan, barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hidupnya tahun ini sama saja dengan tahun yang sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dia adalah orang yang celaka. Bahkan celaka, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tentu kita berharap kepada Allah, semoga kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun kita yang sebelumnya. Pertanyaannya, apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun baru ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya? Setidaknya ada 3 sikap utama, ada 3 sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun ini lebih baik dan lebih bahagia. Yang pertama, sikapnya adalah muhasabah. Jadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum untuk muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan di waktu yang kemarin sebagai kebaikan untuk waktu kita yang akan datang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Perhatikan dengan iman. Duhai orang-orang yang beriman. Yang disapa adalah orang beriman. Apa perintah Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan perhatikanlah. Nafsun ma qaddamat ligad. Setiap di antara kamu sekalian dengan apa yang telah kalian lakukan kemarin untuk hari esok. Allah yang perintahkan kita muhasabah. Allah yang perintahkan kita untuk mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang akan pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap detak-detiknya, hari-harinya kebaikan dan perbaikan. Kenapa? Karena orang yang pandai bermuhasabah tahu hidupnya bukan tentang di dunia saja, tapi hidupnya untuk kehidupan pasca dunia ini. Seperti halnya kita tahu, setidaknya manusia dalam hidupnya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam kubur, yang keempat yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam kiamat, yang keenam alam dibangkitkan, yang ketujuh alam dikumpulkan, yang kedelapan alam ditimbangkan, yang kesembilan alam dihitungkan, yang kesepuluh alam diberikan syafaat pertolongan, yang kesebelas alam diperjalankan di sebuah jembatan, alam 12 alam ditentukan akhiratnya, surga atau nerakanya. Maka orang yang bermuhasabah tahu dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka saat dia diizinkan bertemu dengan tahun yang baru, dia pastikan muhasabah. Dia lihat dosa yang pernah dia lakukan. Dia lihat maksiat yang sering dia kerjakan. Dia lihat kira-kira perintah Allah mana yang belum dia tunaikan. Maka dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Kenapa? Karena aibnya pun begitu banyak. Jauh kesombongan dari orang yang pandai bermuhasabah. Dan ini penting. Jangan merasa soleh. Harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Maka orang yang pandai bermuhasabah akan menjadikan sikap terbaiknya untuk memasuki tahun baru itu dengan penuh kebaikan. Maka sikap yang kedua, setelah dia muhasabah, sikapnya adalah hijrah. Apa itu hijrah? Secara bahasa, hijrah ada 4 maknanya. 1, hijrah itu artinya melangkah. 2, hijrah itu artinya berpindah. 3, hijrah itu artinya berubah. 4, hijrah itu artinya meninggalkan. Orang yang hidupnya ingin lebih baik, pasti saat dia diizinkan bertemu dengan tahun baru, dia hijrah. Dia melangkah menuju langkah yang lebih baik. Dia berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Dia berubah, dia memperbaiki diri. Dari yang sebelumnya belum baik, jadi baik. Dari yang sebelumnya tidak taat, jadi taat. Dari yang sebelumnya bergelimang dengan maksiat, tinggalkan maksiatnya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Maka orang yang berhijrah itu lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kenapa? Karena orang yang berhijrah tahu ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram,
sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Perhatikan dengan iman. Surat Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Perhatikan kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, imannya sungguh-sungguh, hijrahnya sungguh-sungguh, jihadnya sungguh-sungguh karena Allah. Lihat balasannya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tolong catat baik-baik. Siapapun saat ini yang sedang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, percayalah Allah sedang mencintaimu. Ketika engkau berani melangkahkan kaki pada satu kebaikan, Allah sedang mencintaimu. Maka mohon maaf. Ketika Allah mencintai hambanya itu, bukan Allah ngasih dunia, bukan Allah ngasih harta yang banyak, bukan Allah ngasih pangkat jabatan tinggi, bukan Allah kasih derajat dunia yang seakan-akan membahagiakan, bukan. Kalau semua itu menjadikan kita jauh dari Allah, itu bukan tanda cintanya Allah. Justru Allah sedang murka kepadanya. Maka itu disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Satu keadaan yang seakan-akan diangkat derajatnya, padahal itu adalah ranjau yang akan menjatuhkanmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri ketika Allah memalingkan cintanya kepada seorang hamba apa? Allah berikan dunia kepada hamba tersebut, tapi dengan diberikan dunia, hamba itu makin jauh dari Allah. Hamba itu makin sering berbuat maksiat kepada Allah. Hati-hati, Allah sedang memalingkan cintanya kepada dirimu. Tapi saat engkau makin dekat dengan Allah, taat kepada Allah, mungkin hartamu hilang, mungkin jabatanmu hilang, mungkin pangkatmu hilang. Tapi di saat yang bersamaan engkau makin dekat dengan Allah, maka Allah sedang mencintaimu. Hijrah, ayo perbaiki. Yang sebelumnya pemarah berubah jadi pemurah. Yang awalnya pengejek berubah jadi pengajak. Yang awalnya pelit berubah jadi dermawan. Yang awalnya pembenci berubah jadi penyayang. Yang awalnya gak pernah sholat berjamaah ke masjid, ayo berubah. Yang awalnya tidak mau sedekah, ayo berubah. Semua harus berubah. Dan itu ciri dan tanda orang itu berhasil, sehingga dia layak mendapatkan kebaikan di tahun baru Hijriah ini. Sampai yang terakhir, orang yang ingin lebih baik hidupnya, maka sikapnya adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istimror, berkelanjutan. Bahagia sekali orang yang istiqomah dalam hidupnya. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Dan semua yang beramal pun berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah dalam amalnya. Sampai kapan? Sampai husnul khatimah. Maka buah dari istiqomah pasti kebahagiaan. Buah dari istiqomah pasti kelapangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu
Rabbunallah. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya apa? Dia beriman. Dan orang itu istiqomah di jalan Allah. Perhatikan. Maka akan turun kepadanya malaikat. Seraya malaikat itu mengatakan, jangan takut, jangan sedih, jangan gelisah. Dan Allah akan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan apa? Dengan surga yang Allah janjikan untuk mereka yang istiqomah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, mengapa hidup saya terasa berat? Ustaz, kenapa masalah seakan-akan datang silih berganti dan kita berat menjalaninya? Satu jawabannya, boleh jadi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masalah yang besar selama kita bersama dengan Allah yang maha besar. Saya ulangi, tidak ada masalah yang besar selama kita bersama dengan Allah yang maha besar. Yang bikin jadi berat karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tahun baru 1445 Hijriah ini jadi awal perbaikan yang terbaik untuk kehidupan kita. 3 sikap. 1, muhasabah. 2, hijrah. 3, istiqomah. Muhasabah atas apa yang telah terjadi. Hijrah untuk yang sedang kita jalani. Istiqomah, kita berharap kebaikan setelah apa yang kita jalani. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kata guru saya, kalau kita masih dikasih kesempatan usia sampai saat ini, ada 2 alasannya. 1, karena Allah tahu dosa kita banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal kita sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak menyiapkan bekal amal sebelum kita pulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah berikan usia kepada kita. Sebelum Allah memanggil usia kita, siapkan bekal terbaik, siapkan amal terbaik, siapkan amunisi terbaik untuk menjadi bekal terbaik saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sibuk ingin bahagia di dunia, tapi dia lupa untuk bahagia di akhirat. Padahal dunia sementara, akhirat adalah tempat yang akan menjadi persinggahan terakhir kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan di hari Jumat ini Allah lembutkan hati kita, Allah terangi cahaya dalam hati kita, sehingga kehidupan kita makin hari makin baik. Dan insya Allah kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa di hari Jumat
adalah doa yang mustajab. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala aiban illa satarta wala maridan illa safaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah, jika saat ini ada di antara kami yang banyak dosa, ya Allah kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Jangan Engkau masukkan kami ke tahun baru Hijriah 1445 ini kecuali Engkau hilangkan semua kesalahan kami di tahun sebelumnya, ya Allah. Allah, jika saat ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang punya hutang, ya Allah bantu kami untuk menyelesaikannya. Jika ada yang sedang punya aib, tutup aib-aib kami. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami. Jika ada yang punya hajat, ya Rabb, mudahkan kami mendapatkan hajat-hajat kami. Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah harokah dakwah kami. Berkahilah Masjid Az-Zikra, ya Allah. Berkahilah negeri kami Indonesia. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkahilah para pemimpin kami, ya Allah. Bimbinglah para pemimpin kami agar semua pemimpin kami mengajak kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Rabbal Alamin. Allah, istiqomahkan kami dalam amal ibadah. Istiqomahkan kami dalam amal soleh. Ya Allah, jagalah kami dari berbuat dosa dan maksiat, ya Allah. Wafatkan kami nanti semua, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam surgamu, kelak berkumpul bersama dengan Rasulmu, bertemu dengan guru-guru kami di surga terbaikmu, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.